Tiba-tiba gue berpikir, kok kayaknya ya ketika gue ngobrol di berbagai channel YouTube orang gitu, gue ngobrol aja ngalir begitu, ada banyak hal yang bisa kalian ambil dari obrolan gue. Meskipun mungkin dari obrolan yang panjang, part-part yang penting atau part-part yang asik atau part-part yang bermanfaat bagi kalian itu nyelip di berbagai menit gitu. Dan mungkin satu orang menganggap di menit ini penting, di menit lainnya enggak. Orang lain menganggap di menit lainnya penting, di menit ini enggak. Karena itu gue putusin, ya udahlah, gue kayaknya perlu punya video-video di mana ya udah gue mau ngobrol aja gitu sama kalian tentang berbagai hal gitu. Tapi gue akan berusaha tetap berada dalam satu tema tertentu agar kalian juga gak bingung-bingung banget gitu. Dan kebetulan ini lagi malam. Tapi bayangin, malam masih banyak motor lalu lalang gitu. Jadi kadang kita susah nyari waktu sepi gitu. Padahal sepi itu penting bagi manusia gitu, untuk mengetahui makna ramai itu apa sih sebenarnya yang lo ramein tuh. Di keramaian kan kita gak sempat mikirin apa sih maksud gue. Jangan-jangan kalau lo berhenti dari keramaian itu menyepi sebentar, lo tahu, wah kayaknya yang keramaian gue di kafe ini gak penting, jadi besok gak usah lagi. Oh, keramaian gue bahkan di kerjaan nih kayaknya gak, banyak hal yang gak penting, ya udah gue gak usah gitu. Dan sebenarnya bahkan Tuhan itu dalam sejarah ditemui dalam keadaan sepi. Misalnya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan dalam kesepian Gua Hira. Nabi Musa juga begitu, bertemu dengan Tuhan dalam kesepian Bukit Tua. Dan bahkan juga sepi itu penting bagi kita untuk menjernihkan pikiran. Karena kayak Isaac Newton juga dalam kesepiannya, kesendiriannya di bawah pohon apel kemudian menemukan teori yang keren banget gitu. Jadi ya kita sebenarnya butuh sepi, tapi susah. Namun gini, gue kebetulan lagi baca-baca lagi buku yang udah lama gue punya dan udah lama gue baca, tapi iseng-iseng baca lagi. Judulnya Sejarah Tuhan, karya Karen Armstrong. Dan tiba-tiba ya udah gue mau ngobrolin soal Tuhan, tapi mungkin bukan konsep-konsep yang ribet, tapi hal-hal yang sederhana tapi luput dari concern kita ketika kita bicara tentang Tuhan. Kayak misalnya ketika gue ngobrol di YouTube-nya Onat gitu, gue bilang, kenapa Tuhan itu tidak terlihat ya, kata si Onat, sehingga banyak orang ateis. Pertama sih, kalaupun Tuhan menampakkan dirinya secara materi kepada kita gitu, jebret gitu, gue Tuhan gitu, lo belum tentu juga menjadi beriman gitu. Karena ya Nabi juga ketika diminta oleh orang-orang Yahudi untuk menunjukkan kemukjizatannya agar dipercaya sebagai Nabi, ketika Nabi menunjukkan kemukjizatannya, mereka bilang ini sihir yang nyata. Jadi itu kayak prank aja sih. Orang yang bilang kalau gue ngelihat Tuhan, gue baru percaya, itu prank. Dan itu juga kebodohan, karena Tuhan itu sesuatu yang imateri, bukan materi. Gak mungkin bisa dilihat secara telanjang mata oleh lo gitu. Makanya gue gak pernah percaya bahwa membuktikan Tuhan pakai sains itu ya gak bisa, karena sains itu perangkat materi, sedangkan Tuhan itu sesuatu yang bersifat imateri. Dan gue bilang gini, logikanya Tuhan itu sesuatu yang esa, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Misalnya kita bayangkan Tuhan itu warna hitam, dan lu gak pernah lihat warna lain, maka lu gak sadar kalau itu warna hitam. Kayak lu ke orang buta tanya deh, lu tahu nggak warna hitam? Ya dia bilang nggak tahu, gue buta. Padahal yang dia lihat tiap hari itu ya warna hitam. Seperti lu merem gini, itu kan warna hitam ya. Tapi karena dia nggak pernah ngelihat warna lain, kayaknya suara knalpot brong itu yang ikut menjauhkan kita dari Tuhan deh. Kita jadi emosi, kita jadi gak punya waktu untuk menjernihkan pikiran dan hati sehingga Tuhan hadir gitu. Nah, orang buta tuh lo tanyain ya gak tahu dia hitam apa, padahal dia melihat hitam gitu. Begitu juga Tuhan itu
satu esa, nggak ada perbandingan dengan dia, sehingga ya udah, lu nggak sadar bahwa segala ini sebenarnya Tuhan. Dalam setiap ciptaan ini ada manifestasi Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dalam Quran bahwa fanafahtu min ruhi, aku tiupkan ruhku dalam diri manusia itu. Tapi kan kita nggak pernah sadar itu, dan karena itu menurut gue akhirnya kita nggak menyadari bahwa ada Tuhan di sekitar kita gitu. Ya kita abai aja gitu. Mungkin karena lo terlalu sibuk untuk sesuatu selain Tuhan, sehingga lo mengabaikan dan melupakan Tuhan. Ya jangan ke Tuhan gitu, orang tua lo juga begitu kan. Ketika lo terlalu sibuk, lo lupa telepon dia, lo lupa silaturahmi ke dia, dan ketika sudah tiada baru lo kemudian sadar, oh ya gue pernah punya orang tua dan gue abai kepada dia, dan lo kemudian menangis gitu. Begitu juga ketika lo mati nanti, lo sadar bahwa lo pernah bikin perjanjian sama Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kata Quran. Bukankah gue Tuhan lo? Iya, dan itu ada dalam diri lo, tapi terpendam oleh keramaian, oleh kesibukan lo gitu. Baru ketika mati nanti lo sadar, iya gue pernah punya Tuhan dulu di dunia, tapi kenapa gue gak sadar ya? Ya emang gitu, sesuatu itu baru terasa kalau sudah tiada. Gitu kata lagu dangdut. Ngobrolin Tuhan, rujukannya lagu dangdut. Tapi emang begitu. Jadi kita sering kemudian jadi gak sadar karena ketindih oleh hal-hal yang menurut kita lebih penting dari mengetahui Tuhan itu sendiri. Padahal lo diciptakan paling utama ya untuk mengenal Tuhan lo gitu. Tapi lo kan jadi abai. Ngomongin laisa kamitslihi syai'un, itu penggalan ayat dalam surat Asy-Syura ayat 11. Jadi Tuhan itu tidak ada yang sama lah seperti dia, tapi yang menyerupai dia itu ada gitu. Makanya di ayat sana disebut laisa kamitslihi syai'un. Ka itu artinya seperti, mithil itu juga seperti. Kata Ibn Arabi, salah seorang sufi besar, disebut Syekhul Akbar, guru terbesar, dia tidak seperti yang seperti dia. Jadi ada yang seperti dia, tapi dia tidak seperti yang seperti dia itu. Kira-kira begitulah. Lu sebenarnya melihat seorang ulama dengan pengasihnya, dengan penyayangnya dia kepada bahkan hewan gitu. Ada seorang ulama yang bahkan dia kembali dari perjalanan ribuan kilo naik onta hanya untuk mengembalikan semut yang kebawa di tasnya, karena dia gak mau semut itu kehilangan habitatnya sehingga terpisah dengan keluarganya, gak bisa nyari makan dan mati. Dalam cerita itu kita melihat Tuhan karena kasih sayang seorang ulama itu. Dan memang kalau lu tahu spiritualitas Islam, intinya itu yang disebut tasawuf, ya takhallaku bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Jadi Tuhan pengasih, ya ayo kita jadi pengasih juga, mengikuti Tuhan. Jadi lo ketika ngelihat orang yang begitu kasih, lo melihat cahaya Tuhan di sana. Seharusnya lemparan pikiran lo, oh ternyata Tuhan itu ada. Seperti orang itu, tapi Tuhan jauh lebih agung, tidak terbatas ketimbang orang itu. Tapi orang itu sedang menyerupai Tuhan dalam batas yang tentu sangat terbatas. Karena itu kita ini kan sudah dibanggain oleh Tuhan di depan malaikat. Malaikat bilang manusia ini akan bikin kerusakan, tapi kata Allah enggak, karena Allah bangga kepada kita. Maka lu sebenarnya nih Tuhan ingin membanggakan Tuhan. Jadi kalau lu tidak bersifat seperti sifatnya Tuhan, ya pasti Tuhan kecewa berat lah. Berarti lu membenarkan kritik malaikat dan keyakinan iblis bahwa manusia ini memang sumber kekacauan dan gak pantas dimuliakan. Nah, dari sana kemudian berarti Tuhan itu adalah ketika lo melihat alam dengan keindahannya, Tuhan satu step di atasnya, Tuhan yang maha indah. Ketika lo melihat orang begitu penyayang, maka Tuhan satu step di atasnya, Tuhan maha penyayang. Ketika lu melihat seekor anjing menyelamatkan seekor kucing yang mau tenggelam, begitu kasihnya si anjing ini, maka lu lihat Tuhan maha pengasih di atas kasihnya seekor anjing kepada kucing itu. Jadi apa bayangan lu tentang Tuhan? Tuhan itu harus satu step di atasnya.
Karena itu kata Tuhan, lu jangan mikirin gua gitu, tapi mikirin ciptaan gua. Karena ya mustahil lah lu diciptakan oleh Tuhan terus lu bisa menjangkau Tuhan. Lu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, kadang keberagamaan kita itu bermasalah, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Ada orang Badui dikisahkan datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Kemudian kata Allah, "Wahai Rasul, katakan dia belum beriman, dia hanya berislam." Nah, kita tuh kadang masih berislam gitu, belum beriman. Iman itu satu step di atasnya Islam.